Cara budidaya kutu. Pertama, jika Anda tidak memiliki kutu, maka carilah orang yang berkutu dan dekatkanlah rambut Anda dengan orang berkutu ataupun kepala Anda, senderkan di kepala orang yang berkutu. Tunggu beberapa menit, maka kutu akan pindah secara otomatis ke kepala yang tidak memiliki kutu. Cara yang kedua, tidur bersama dengan orang berkutu, maka kutunya juga secara pasti akan pindah ke kepala yang tidak memiliki kutu. Jika Anda ingin memeliharanya dengan lama dan ingin berternak kutu setelah kutu berada di kepala Anda, maka rambut jangan dicuci terlebih dahulu, dibiarkan beberapa hari dulu di kepala supaya kutunya betah berada di kepala. Selanjutnya, Anda cuci rambut, jangan menggunakan sampo. Dikhawatirkan kutu akan jatuh ataupun mati dengan busa sampo. Setelah Anda cuci rambut tidak menggunakan sampo, ikat rambut Anda. Kemudian gunakan hijab ataupun kerudung ataupun topi bagi laki-laki supaya kutunya betah di dalam rambut. Karena kalau kutu sudah berada di kepala, kemudian dicuci tidak menggunakan sampo, kemudian rambutnya diikat dan juga dipakaikan kerudung, maka kutunya akan berasa seperti berada di kulkas dan dia akan semangat bertelur dengan banyak dan akan menghasilkan ibu-ibu kutu yang montok. Anda memiliki kutu dengan banyak seperti itu dan diusahakan telurnya itu memiliki satu helai rambut bisa 1000 buah kutu. Nah, itu cukup berhasil dalam membudidayakan kutu. Saya terinspirasi dari mahasiswa yang meminta saya untuk memelihara kutu dengan bayaran per bulannya 3 juta. Karena saya tidak sanggup dengan kutu, saya menolaknya. Dan akhirnya dia mendapatkan memang khusus dari orang yang berkutu. Jadi kalau Anda ingin memiliki kutu, ikutilah tips yang saya ajarkan. Karena menurut pengalaman, seperti itu cara membudidaya kutu yang baik dan benar. Dan kutunya juga awet, akan bertahan lama, tidak akan pergi dari kita, dari orang yang memelihara kutu itu, apabila Anda mengikuti tips yang saya berikan. Dan jangan pernah Anda sisir-sisir kutunya. Jadi terasa kutu itu berjalan sampai muncul di luar kerudung seperti ini, dia akan berjalan. Apabila terik matahari panas, kutunya akan keluar dari jilbab gitu dan akan berada di pinggir-pinggir ini. Nah, itu keren guys, ya. Jadi seperti itu tips cara membudidaya kutu. Seperti itu. Dan jika Anda sudah merasakan gatal yang di kepala itu secara otomatis, maka itu sudah ada benih-benih kutu yang tersimpan di dalam kepala dan sudah bisa dipindahkan atau dirumahkan ke kepala yang lain, ya, supaya dia lebih subur dan makmur di dalam kepala. Fungsi dari kutu ini adalah membuat kita menjadi kepala kita bergaruk-garuk bila panas matahari
Dan juga kita ketika berbicara dengan orang juga akan gatal kepalanya. Dan apabila saat panas terik matahari itu seperti ada tidak tahu di kepala, seperti itulah, ingin kepala ini dicukur rambutnya. Itu perasaan bagi orang yang tidak pernah memiliki kutu. Ketika dia ada kutunya 1 biji di kepala, maka dia akan merasakan panas yang sangat menyengat sekali dan gatal sekali itu. Karena si kutu ini apabila terkena dia, maka dia akan pindah ke tempat lain. Nah, kemudian dia gigit lagi di sini, dia gigit di tempat lain, seperti itu. Jadi begitulah cara membudidaya kutu. Semoga apabila teman-teman ingin membudidaya kutu, silahkan mengikuti tips saya. Mungkin suatu saat kutu ini akan menjadi barang langka juga, karena begitu banyak obat-obat kutu yang bisa membumi hanguskan kutu.